warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya salam 2 kali? Karena ini jamaah lebih dari 50 orang. Yang jawab kedengarannya cuma 20 orang. Padahal saya datang jauh-jauh dari Jawa Barat. Rumah saya di Bintaran, Bapak Ibu. Jangan jauh, saya datang sini. Udah lintas sudah. Nyampe alhamdulillah di Jakarta. Dalam keadaan selamat. Jawaban ketiga, mudah-mudahan segala harapan dan doa kita, hajat-hajat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari sewot banget itu. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il adam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya dari muqaddimah hati-hati cara ucapan saya, dari makharijul huruf saya, karena saya salah satu murid dari Kiai Haji Abdul Fuad Zain yang ngajar sini tahsin ya. Jadi saya hati-hati ucapinnya, paling tidak membawa nama beliau. Makharijul hurufnya, sifatul hurufnya, panjang pendeknya, saya takut disalahin. Biasa kalau udah ngajar guru Kiai Haji Abdul Fuad Zain cakep makharijul hurufnya. Takutnya saya disalahin pakai peci belum sobat, pakai gamis bacaan berantakan. Tapi insya Allah dengan kita dengan makharijul huruf dengan baik dan benar, insya Allah harapan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mulia para bapak-bapak, ibu-ibu, ketua DKM Masjid Khairul Anam beserta stafnya, dan juga sahabat saya, guru saya Al-Habib Zaidan bin Saleh Al-Aqwas, yang sama-sama kita hormati juga kepada Masturul Mahbub. Merbot, ada merbot di sini? Ada. Merbot itu orang yang terkenal tapi nggak pernah kelihatan. Namanya Masturul Mahbub. Orang terkenal tapi nggak pernah kelihatan. Ini kalau nggak ada merbot itu bisa hidup sepekan ini. Jadi mudah-mudahan merbot kita ini sehat walafiat dan juga
para pengurusnya, semua rencana-rencana program-program di masjid ini diberi kemudahan serta keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu manusia umat yang dipilih oleh Allah, tepatnya hadir di tempat yang mulia ini, di ibadah yang sangat dimuliakan ini, dalam rangka sebagai kejujuran kita sebagai hamba Allah, muslim dan muslimah yang selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagai kejujuran yang nyata kita sebagai umat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu mengikutkan sunnah-sunnah beliau, insyaallah syafa'atul ujma akan diberikan kita ketika kita nanti dikuburkan yaumil mahsyar. Amin ya rabbal. Kenapa kalimat syukur ini dengan ucapan alhamdulillah? Karena alhamdulillah salah satu ucapan yang keluar yang pertama kali seorang nabi, seorang makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Siapakah dia? Nabi Adam alaihissalam ketika dibentuk tangannya, palanya, tubuhnya semua, lalu ditiupkan ruhnya oleh Allah, pengucapan dengan alhamdulillah. Dan nanti semua hamba Allah, umat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah penghisaban ketika masuk surganya Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Makanya kita ucapkan yang pertama salah satu alhamdulillah. Kenapa kita bersyukur? Karena masih banyak saudara-saudara kita yang di luar sana tidak seperti kita, yang sedang berbaring sakit, cengap, mati apa hidup, mati apa hidup. Kita bersyukur kepada Allah, masih banyak saudara-saudara kita yang di luar sana terkena musibah yang sangat besar. Jangankan untuk ibadah, untuk merapihi dirinya pun tidak sempat karena dalam keadaan yang darurat. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kumpul di tempat yang mulia, semuanya rapi, tertutup auratnya, penuh ini jamaah. Ini maghrib isya, subuh johor seperti ini Bapak Ibu. Penuh ya. Tapi saya pernah sholat itu johor ke asar ke maghrib ke isya sampai subuh penuh itu masjid, tapi orangnya dia aja. Di mana itu? Di Rutan Cipinang, penuh itu jamaah, tapi orangnya dia aja. Lagi mau kemana dia? Mau keluar ditembak. Kita bersyukur kepada Allah. Salah satu ingin mewujudkan kejujuran kita sebagai hamba Allah. Kalau orang sebagai hamba Allah yang tidak ibadah kepadanya, maka dia berbohong. Karena kebohongan itu keselamatan sementara. Tapi yang namanya kebohongan itu kehancuran akan selama-lamanya apabila kita sebagai hamba Allah yang selalu bohong. Ngaku orang Islam, ngaku umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibadah orang. Makanya kita salah satu sebetulnya ibadah ini, sholat kita tadi ini, Allah nggak butuh ibadah kita. Puasa Allah nggak butuh puasa kita. Sedekah Allah tidak butuh sedekah kita. Tapi kitalah yang membutuhkan kesemuanya itu. Matadinu tudan. Apa yang kau lakukan, maka itulah yang engkau dapati. Terlebih khusus sholat kita. Sholat itu adalah gambaran kehidupan kita di dunia. Sholat itu gambaran kita kehidupan di dunia. Dan kehidupan dunia itu yang kita lakukan, maka itulah gambaran di akhirat nanti. Kenapa saya katakan
sholat itu gambaran kehidupan dunia. Ketika kita sholat Allahu Akbar, disunahkan pandangan kita ke tempat sujud. Mau dalam keadaan gelap gulita, mau dalam keadaan mata kita buta, mau dalam kita sholat di depan Ka'bah maupun kita di belakang bermakmum kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetap pandangan kita ke tempat sujud disunahkan. Hanya beberapa yang disunahkan pandangan mata kita terangkat. Artinya dalam kehidupan ini kita suruh tunduk dan sujud, tidak menyombongkan diri dalam kehidupan kita. Karena yang kita miliki, yang besar maupun yang kecil, itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada umatnya, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Begitu banyak hambaku yang ketika tertimpa dua kenikmatan ini semua lalai kepada Allah. Apa dua kenikmatan itu? As-sihhatu wal faragh. Ketika mereka dalam keadaan sehat dan ketika mereka dibutuhkan waktu luang. Lagi sehat suruh sholat entar lama-lama jadi telat. Disuruh sholat oke, nanti keburu jadi enti keburu menjadi entar aja disuruh. Ketika kita sehat walafiat, seakan-akan kita hidup selama-lamanya. Padahal bicara umur, mau panjang mau pendek itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya berusaha pendek asal kehidupan kita berarti untuk ibadah dibanding umur kita panjang tiada makna untuk ibadah. Kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia yang apabila diberi umur panjang tapi baik amal perbuatannya. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'amaluhu. Namun sejelek-jeleknya manusia, seburuk-buruknya manusia yang apabila diberi umur panjang namun jelek dan buruk amal perbuatannya. Tinggal kita pilih mana dah. Panjang tapi baik dalam perbuatan kita, pendek tapi buruk dalam perbuatan kita. Kenapa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya? Kita melakukan sholat sehari malam berapa kali Bapak Ibu? Bu, latih itu kali ya. Berapa? 5 kali dalam sehari semalam dikhususkan untuk umat Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi terdahulu nggak sama kita. Nabi Adam alaihissalam diperintahkan untuk sholat subuh toh sehari semalam hanya satu waktu, sholat subuh doang. Nabi Daud alaihissalam diperintahkan sholat zuhur doang sehari semalam. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam diperintahkan sholat asyar. Dan sholat maghrib diperintahkan untuk Nabi Yakub alaihissalam. Dan sholat isya diperintahkan untuk Nabi Musa alaihissalam. Sehari semalam cuma satu waktu. Lalu kenapa kita sebagai umat Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hanya diberikan 5 waktu, padahal Nabi-Nabi terdahulu satu waktu? Kenapa demikian? Ini ada hikmah dan rahasia untuk khusus umat Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau boleh kita hitung, Nabi Adam alaihissalam umurnya 900 lebih. Nabi Daud alaihissalam berumurnya 500 lebih. Dan nabi-nabi yang lain di atas 100. Tapi kalau kita umurnya berapa? 60 sampai 70 udah cakep banget itu.
Kalau seandainya kita ambil umat Nabi Adam alaihissalam 900 tahun, taruhnya dia 200 tahun maksiat kepada Allah, murka kepada Allah, lebihnya berapa itu? 700 tahun dia taat kepada Allah. Tidak sebanding sama kita. Kita umur kita 60-70 tahun udah cakep banget, udah jauh-jauh tahun itu, udah tartek, udah jalan dari papa. Oleh karena itu kita harus berikan umur sehat walafiat. Ayo kita gunakan waktu-waktu kita untuk nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, ibadah semua itu Allah tidak butuh, tapi kita lah yang butuh mengharap ibadah kita akan kembalikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin wa dumratal mu'minin rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah, begitu banyak anugerah yang Allah berikan kepada kita. Tidak sebanding yang kita lakukan dalam ibadah kepada Allah. Sehari semalam hanya 5 waktu. Tapi Nabi kita Muhammad SAW memberikan sunnah-sunnah kepada kita. Untuk apa? Untuk melengkapi kewajiban kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Nabi besar kita Muhammad SAW bukan hanya ibadah kepada Allah saja, namun ada hablum minallah wa hablum minan. Kita meminta ampun kepada Allah, Allah pasti ampuninya. Bicaranya kita kalau minta sama manusia kan gampang-gampang susah. Kadang-kadang itu manusia kalau udah sakit hati, udah kelebihan susah kita minta maaf. Tapi kalau kita minta maaf kepada Allah, maka Allah akan memaafkan. Di dalam kehidupan kita ada namanya rasa kasih sayang dan kedermawanan. Mau harta kita besar maupun kecil, semua nanti dihitung, dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau kaya, mau miskin, dia ada berbagi, semuanya ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahayanya yang bakhil, yang pelit, ini akan menyelakakan dirinya sendiri. Harta yang telah diberikan oleh Allah tidak mutlak untuk dirinya. Ada bagian-bagian yang Allah berikan. Asy-syahiyyu, orang yang dermawan itu, orang yang baik itu, yang suka bersedekah, qaribun minallah wa qaribun minan nas. Dekat dengan Allah, dekat dengan manusia. Qaribun minal jannah, dekat dengan dari surga. Ba'idun minan nar, jauh daripada api neraka. Kalau orang yang baik, orang yang dermawan. Al-bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, jauh daripada Allah, jauh daripada manusia. Qaribun minan nar, dekat dengan api neraka. Ba'idun minal jannah, jauh dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dalam kehidupan kita tidak cukup hanya hablum minallah, tapi kita perlu namanya hablum minan nas, berbaik daripada sesama manusia. Ma'asyiral muslimin wa dumratal mu'minin rahimakumullah. Oleh karena itu kita masih diberikan kesempatan, waktu yang luang, karena pada dasarnya kematian kita tidak ada yang tahu, musibah tidak ada yang tahu. Cuman harapan kita, musibah ketika diberikan oleh Allah sesuai dengan keadaan kita. Jangan lantaran musibah, dengan lantaran keadaan kita ini lebih jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena kita bersyukur kepada Allah, di masjid ini penuh sesuatu yang diwajibkan oleh Allah. Sholat itu wajib, puasa Ramadan itu wajib, jangan bid'ah itu wajib, tapi ada yang lebih wajib, ialah menuntut ilmu. Di sini ada tahsinul qiraah, ada ilmu-ilmu fikih yang dikaji, itu salah satu kewajiban di atas kewajiban. Mal faridoh qabla faridoh, ada kewajiban sebelum melakukan kewajiban. Dengan kita baca tahsinul qiraah dari guru kita, maka kita akan tahu bacaan-bacaan kita. Di dalam bacaan kita ada Al-Fatihah di situnya.
Kalau bacaan kita berantakan, maka bagaimana? Seperti alhamdulillah dibaca alhamdulillah, kan bahaya itu. Alhamdulillah ada hamz itu. Segala puji bagi Allah, tapi alhamdulillah hamznya ada di bawah aqsal halqi, maka itu musnah artinya. Musnah bagi Allah. Tapi yang betul adalah alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah di masjid ini, belajar tahsinul Quran, fikih, belajar dengan ilmu-ilmu yang wajib. Wudu bagaimana, sunnahnya bagaimana, rukunnya bagaimana. Jangan sampai kita umur udah banyak, wudu masuk ciplak-cipluk kayak kami tembok. Ini kan bahaya. Tapi kalau semua itu dengan sunnahnya Rasulullah SAW, maka harapan dan doa kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini, di hari yang sangat indah ini, di tempat yang sangat indah ini, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dengan sisa umur yang diberikan oleh Allah, keindahan yang telah diberikan oleh Allah, kita bisa menjadikan kemanfaatan untuk nilai-nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat, keluarga kita, keluarga yang selalu dijaga oleh Allah, soleh dan solehah keturunan kita, sehingga apa yang diharapkan oleh diri kita dan orang-orang tua kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di jalan akhlakul karimah, serta mendoakan kita dari dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan para pengurus Masjid Khairul Anam beserta stafnya mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus meningkatkan program-program untuk kebaikan untuk umat dan juga untuk masyarakat sekelilingnya. Insya Allah ala hadhihi niyyah wal hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nas'aluka al-ijabah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lebih kurang mohon maaf para jemaah sekalian, Bapak Ibu, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para jemaah, Al-Fakir dimohonkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.